keseringan dari fakultas lain, terutama mungkin dari fakultas-fakultas yang mayoritas wanita teh ya, sering bilang bahwa teknik itu red flag, teknik itu buaya katanya. Jadi ketika kita misalkan mau kenalan aja, ketika kita mau baru kenalan nih sama teman-teman mahasiswa lain, kayak misalnya oh teknik pantesan gitu. Jadi mereka mengira bahwasanya semua itu rata gitu, buaya, semua itu rata red flag. Padahal kenyataannya enggak, mungkin cuma ada beberapa mungkin. Kirain sebagian besar kan. Termasuk Kang Faisal ya red flag. Kang, pengen kerja dong di sana, bagaimana? Saya bisa tahu kapan saya harus fokus di akademik, kapan saya harus fokus di sosial. Seperti kita mengadakan arak-arakan, kita membuat patung, membuat bendera, itu karya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Garut. Kalau soal kreatif, insya Allah Fakultas Teknik itu paling kreatif dan juga diikuti oleh beberapa fakultas lainnya, Kang Faisal ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Makan kornet di Aljabar. Warginet apa kabar? Alhamdulillah, semoga selalu sehat walafiat ya. Semoga juga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode 19 ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Mimbar Kampus. Seperti biasa, dalam segmen Mimbar Kampus itu kita akan menghadirkan percakapan yang menarik seputar dunia kampus dan juga kehidupan mahasiswa. Dan di segmen Mimbar Kampus kali ini kita mengundang rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Teknik. Loh, mau ngebahas apa? Senang ngundang mahasiswa dari Fakultas Teknik, mau ngebahas teknik. Kita mau lebih ngebahas tentang tentang anggapan atau stereotip anak Fakultas Teknik di mata kampus itu kayak gimana. Nah, terus ini narasumbernya dari Fakultas Teknik mana? Ini tuh ada teman mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Garut. Sebelum kita kenalan nih, kita lihat aja ya profil dari BEM Fakultas Teknik Universitas Garut. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Garut periode 2023 mengusung Kabinet Merdeka. Nama Kabinet Merdeka tersebut bermakna bebas. Bebas dalam artian bebas berpendapat, bebas bersuara, dan bebas menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Garut membawa visi mewujudkan BEM Fakultas Teknik yang berintegritas, sinergi, dan kerja tuntas. Sedangkan misi dari BEM Fakultas Teknik Universitas Garut adalah menjalankan fungsi eksekutif sebagaimana mestinya, mengembangkan potensi mahasiswa sesuai minat dan bakat, bersinergi membangun citra BEM Fakultas Teknik, dan meningkatkan kebersamaan dan membangun etos kerja sehingga dapat menciptakan iklim pengurus yang solid guna menunjang totalitas kerja. Oke, teman-teman. Nah, itu ya tadi kita udah lihat video profil dari BEM Fakultas Teknik Universitas Garut. Nah, tadi kan aku udah bilang kita mau ngebahas tentang stereotip dari mahasiswa atau anak teknik, dari anak teknik, mahasiswa teknik gitu. Nah, kita itu sering mendengar anggapan, berbagai macam anggapan untuk mahasiswa teknik. Coba warganet, pernah nggak dengar anggapan apa saja? Apa? Bilang aja gak apa-apa, aku dengar kok. Apa? Oh, kurang kreatif. Terus? Oh, oke. Nah, itu dia ya.
Ada yang bilang katanya kurang kreatif, terus juga terlalu serius. Terus apa sih ngitung terus apa? Kurang peka. Enggak atuh itu mah. Ya, enggak itu mah. Nah, langsung aja kita akan membahasnya dengan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik dari Universitas Garut. Ini sudah ada Kang Faisal dan juga Kang Padlan. Langsung saja kita sapa ya. Halo Akang. Halo. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di podcast Suara Garut. Dan gimana tadi Akang kuliahnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah Kang, sebelum kita lanjut ngobrol nih, boleh enggak kita kenalan dulu? Bukan sama saya, sama Warginet. Oh iya. Siap. Halo, selamat malam Warginet. Perkenalkan, nama saya Kakak Padlan Muharam. Di sini saya perwakilan dari Fakultas Teknik Universitas Garut. Oke, selamat malam Warginet. Di sini saya izin perkenalkan, nama saya Faisal Ulumuddin. Saya dari BEM Fakultas Teknik Universitas Garut. Oke, kita udah kenalan sama Kang Padlan dan juga Kang Faisal. Langsung saja kita akan membahas nih tentang anggapan-anggapan atau stereotip dari mahasiswa anak teknik. Anak teknik mah gini, bener enggak sih? Aduh, sabar ya kan. Nah Kang, stereotip apa aja sih yang sering didengar nih sama Kang tentang mahasiswa Fakultas Teknik? Misalnya itu kalau aku nih ya, pernah dengar katanya anak teknik mah antisosial. Terus anak teknik mah cuman bisa ngitung, program Nah itu teh gimana Kang? Itu benar atau enggak sih? Silakan. Oke, dari saya dulu mungkin. Itu bisa dibilang benar juga, bisa dibilang enggak juga mungkin. Okay. Pertama kalau terkait hitung-hitungan, memang itu jadi keseharian kami buat mahasiswa teknik. Tapi kalau misalkan dibilang antisosial, menurut saya itu hanya sekedar mitos teh, karena mitos. Karena di Fakultas Teknik sendiri, terutama kami mungkin di organisasi Fakultas Teknik itu banyak program kerja yang memang membutuhkan sosial dengan masyarakat di luar sana, seperti itu. Kalau dari pandangan saya sendiri ya, yang langsung di Fakultas Teknik itu, menurut saya itu antisosial itu hoax. Tapi kenyataannya itu mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik itu emang sudah terbiasa bersosialisasi dengan siapapun. Meskipun ada yang kedatangan dari univ lain pun, kami selalu membuka peluang semuanya boleh datang ke sini untuk sharing-sharing juga. Dan kami juga dari Fakultas Teknik itu termasuk dalam FKHM Jawa Barat Teknik Elektro. Yang datang juga ke Fakultas Teknik itu tidak hanya fakultas yang ada di Universitas Garut saja, tapi dari seperti Universitas Siliwangi, dari UIN itu suka datang ke Fakultas Teknik Universitas Garut di Jati itu. Soalnya kita kan termasuk dalam FKHM forum apa itu FKHM? FKHM wilayah 7. Ya. Oke. Nah itu ya Warginet. Jadi kalau untuk ngitung cuman bisa ngitung atau apa sih jago ngitung itu memang betul karena memang anak-anak teknik itu mungkin terlibat atau kesehariannya itu seperti itu ya. Iya. Nah tapi kalau untuk tadi itu apa antisosial tidak. Kalau terlalu serius gimana kan? Katanya anaknya serius gak bisa diajak bercanda itu gimana? Kalau dari Faisal dulu. Kalau misalkan buat terlalu serius mungkin kita balik nanya nih seriusnya dalam bidang apa mungkin ya. Kalau misalkan terkait tipikal kita berbicara tentang laki-laki mungkin sudah jelas bahwasanya mahasiswa Fakultas Teknik itu tipikal orang-orang atau cowok-cowok yang serius. Tapi kalau misalkan kita berbicara terlalu serius dalam konteks kayak kurang antisosial ataupun kurang untuk bisa diajak bercanda, menurut saya itu sedikitnya salah persepsi juga. Seperti itu kira-kira teh. Kalau menurut Akang gimana? Kalau menurut saya ya izin menambahkan juga yang tadi bahwa Fakultas Teknik itu hanya perhitungan saja, tapi itu faktanya emang real gitu. Soalnya di mata kuliah Fakultas Teknik itu tidak ada tanpa perhitungan, semuanya rata-rata hitung dan program. Dan menurut saya juga yang tadi apa pertanyaan yang kedua? Yang antisosial bukan? Yang ini Kang Faisal tadi apa serius? Yang terlalu serius. Ya terlalu serius ya.
itu gimana tipikal orangnya. Ada juga yang emang serius dalam mata kuliah itu emang betul-betul serius sehingga kelupaan tidak berkumpul. Namun ketika teman-teman yang seperti saya itu emang serius, ya harus serius, tapi kita juga harus sering berkumpul, soalnya itu untuk membantu ketika kita dalam pembelajaran itu emang sulit ya. Tetapi ketika kita berkumpul itu kita bisa saling membantu sama teman-teman gitu. Ya, betul, Seperti yang sekarang ya seminar proposal itu memang kalau dikerjakan di rumah sendiri itu emang sulit, soalnya fakultas teknik itu membuat alat tidak seperti fakultas-fakultas lain yang hanya meneliti seperti ada kuantitatif dan metode penelitian. Nah, kalau di teknik itu studi literatur Oh, gimana tuh Kang? Sedikit mungkin digambarkan? Jadi kami itu fokus ke lapangan, misalkan judul saya yang sekarang itu tentang persinyalan perkeretaapian pada studi kasus poin mesin, itu kita lihat langsung ke lapangan yang dibutuhkan pada poin mesin itu seperti apa. Dan kami juga berbicara dengan pembimbing kami, itu kebetulan dia mempunyai sebagai persinyalan senior signaling. Itu memang kepada saya untuk mengambil pada poin mesin itu karena perawatannya masih manual masih harus turun ke lapangan, sedangkan kita kan teknologi kita harus pesat, jangan ketinggalan. Maka kita berpikir dan harus dikerjakan bagaimana supaya memonitoring di lapangan itu dengan jarak jauh, bisa menggunakan dengan HP handphone gitu, tidak terjun langsung ke lapangan gitu. Oke. Nah, itu ya warganet ya. Jadi kalau untuk kata yang terlalu serius itu juga tergantung dari konteksnya ya. Mau serius dalam hal apa nih, dalam belajar atau dalam bercanda atau gimana gitu ya. Jadi itu harus tergantung konteksnya. Nah, Kang, kalau berdasarkan pengalaman Kang Faisal sama Kang Fadlan, seberapa sering sih Akang atau teman-teman di Fakultas Teknik mendapat atau menghadapi pandangan seperti itu? Mungkin dari teman-teman dari fakultas lain atau bahkan mungkin dosen pernah gak sih ada kayak yang beranggapan seperti itu? Kalau dari dosen sendiri sih gak ada di Fakultas Teknik. Cuma mungkin anggapan persepsi seperti itu seringkali hadir dari teman-teman mahasiswa dari fakultas lain. Mengira bahwa teknik antisosial, teknik terkenal serius, teknik cuek dan sebagainya, itu biasanya kami dengar itu dari teman-teman mahasiswa dari fakultas lain. Seperti itu kira-kira. Tapi emang sering kan? Sering apa tuh? Kalau dibilang sering enggak, tapi ada gitu. Ada beberapa orang yang memang beranggapan teknik terlalu serius, teknik antisosial dan sebagainya, itu sering ada sih dari fakultas lain. Tapi yang saya tadi bilang bahwasanya terlalu serius itu di bidang apa sih gitu. Kalau misalkan kita serius dalam belajar kan itu salah satu hal yang salah satu hal yang wajib seperti itu kira-kira. Kalau dari Akang? Kalau dari saya ingin sama ya seperti Kang Faisal pertanyaan jawabannya. Namun ingin menambahkan juga yang tadi teknik itu kurang kreatif. Padahal kan teknik itu aslinya itu kreatif. Seperti wisudaan itu kan kita selalu membuat kreatif sedemikian supaya kita bisa berbeda dengan fakultas lain. Seperti kita mengadakan arak-arakan, kita membuat patung, membuat bendera, itu karya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Garut. Kalau soal kreatif, insya Allah Fakultas Teknik itu paling kreatif dan juga diikuti oleh beberapa fakultas lainnya, Kang Faisal ya. Oke. Nah Kang, tapi Akang sendiri nih yang paling ingat gitu, pernah gak sih secara langsung gitu dapat anggapan atau perkataan kayak gitu, misalkan kenalan nih sama teman baru, kamu fakultas apa? Fakultas Teknik. Terus si temannya tadi bilang, oh pantes gitu. Pernah gak sih? Pernah sih. Sering, tapi konteksnya bukan antisosial, bukan terlalu serius. Gimana? Tapi keseringan dari fakultas lain, terutama mungkin dari fakultas-fakultas yang mayoritas wanita sering bilang bahwa teknik itu red flag, teknik itu buaya katanya. Jadi ketika kita misalkan mau kenalan aja, ketika kita mau baru kenalan nih sama teman-teman mahasiswa lain, kayak misalnya oh teknik pantesan gitu. Jadi mereka mengira bahwasanya semua itu rata gitu, buaya, semua itu rata replik. Padahal kenyataannya enggak, mungkin cuma ada beberapa mungkin. Oh, kirain sebagian besar kan. Masuk Kang Faisal ya replik. Kang Faisal. Enggak boleh seperti itu, Kang. Silakan Kang. Menurut saya juga ya memang sering ketika saya main ke kampus lain atau kami kenalan dengan fakultas lain, ketika ditanya itu fakultas teknik itu kadang
emang jawabannya teh red flag ketika kita berkumpul dengan teman-teman, ketika menghadapi teman-teman yang di sana ya, yang mayoritas cewek itu jangan kena sama anak teknik itu red flag ya. Kang Faisal. Kadang itu aslinya itu gimana orangnya sih, tergantung orangnya. Teman-teman juga kan ada yang dalam hubungan itu langgeng, ada juga yang seperti itu. Namun yang seperti itu hanya beberapa ya Kang Faisal. Oke. Nah Kang, terus menurut Akang nih, stereotip seperti ini tuh kenapa sih bisa melekat banget sama mahasiswa teknik? Apakah ini tuh hanya, kan tadi kan Akang pernah bilangnya hanya mitos, tapi gak mungkin dong ini tiba-tiba ada anggapan-anggapan seperti ini, pasti ada faktornya. Kenapa sih alasannya mahasiswa teknik itu dianggapnya itu seperti ini? Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang antisosial, karena mungkin dirasa faktornya itu pertama mungkin karena dilihat dari segi teknis, terutama pembelajaran di Fakultas Teknik itu agak sedikit rumit dan biasanya lulusan di mahasiswa teknik itu juga biasanya sedikit lama juga. Dan kita bisa melihat bahwasanya ketika anak teknik mungkin ketika sedang belajar, entah itu membuat alat atau apapun itu benar-benar mereka terlihat serius, bahkan ada orang di sekitarnya pun ngerasa gak ada orang. Mungkin itu beranggapan kenapa teman-teman mahasiswa teknik dianggap terlalu serius, karena ketika mereka belajar itu mereka benar-benar fokus banget gitu, karena kami berhadapan atau kami membuat alat yang memang cukup rumit gitu. Kalau misalkan terkait yang kayak buaya, red flag yang kayak gitu, saya rasa mungkin itu faktornya mungkin ada beberapa orang, kayaknya ada beberapa orang mungkin yang ya begitulah dalam hal tersebut. Jadi mereka mengira bahwa semua teknik itu sama rata, semuanya red flag, semuanya buaya, padahal tidak. Jadi beberapa faktor tersebutlah yang memang membuat persepsi orang-orang di luar sana tentang Fakultas Teknik. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau menurut saya ya Kang Faisal, mengapa teknik kadang dipandang red flag, kadang dipandang buaya, itu FOMO banyak di media sosial bahwa teknik itu red flag, tapi kenyataannya kan tidak kan. Itu termasuk dalam media sosial sih. Jadi fakultas lain atau univ lain itu beranggapan seperti itu, padahal kan kenyataannya tidak. Dan kami juga menambahkan mengapa fakultas teknik itu kadang disebut terlalu serius ya. Yang terlalu serius itu ketika tingkat akhir ketika semester 1, 2, 3 itu kita sering bercanda sering berkumpul, kadang kita berkumpul di sekretariat atau di warung-warung karena teknik itu termasuk mahasiswa-mahasiswa yang paling solid lah dibandingkan fakultas lain, karena teknik itu jiwanya laki-laki. Mungkin kesukaan laki-laki itu nongkrong bareng dan ketika serius itu semester akhir seperti sekarang Kang Faisal sama saya juga benar-benar serius, benar-benar fokus bagaimana alat yang diciptakan atau setelah kita mendapatkan pembimbing harus membuat alat seperti itu, bagaimana caranya supaya itu terlaksana dan terbuat gitu. Maka sekarang mungkin kita benar-benar fokus seperti itu dan benar-benar sudah serius lah dalam organisasi, udah mulai pengen cepat beres lah, soalnya pengen fokus terhadap pembuatan alat seperti itu. Nah, warganet ya. Nah, itu alasan kenapa sih stereotip itu tuh bisa melekat di mahasiswa teknik, karena itu mungkin kalau yang untuk terlalu serius, karena emang kalau terutama untuk mahasiswa semester akhir ya pasti sangat-sangat serius karena lagi ada project akhir untuk itu ya kan. Terus juga kalau mungkin untuk kayak red flag kayak yang tadi Kang Faisal bilang, itu tuh tergantung orangnya. Mungkin ada beberapa orang, cuman kan enggak semuanya kayak gitu. Tapi mungkin warganet atau teman-teman di luar sana memukul rata semua gitu ya. Kang Faisal enggak red flag itu kan bajunya hijau. Green flag. Green flag. Aman. Oke, Kang. Nah, terus kita kan tadi tuh ngelihatnya tuh kan dari yang bukan kurang baik sih, maksudnya kan kayak kurang kreatif, katanya terus kayak antisosial kayak juga itu. Nah kan sebetulnya nih ada gak sih sisi lain dari anak-anak mahasiswa fakultas teknik yang jarang terlihat? Jadi misalkan padahal anak teknik sebenarnya gini cuman orang-orang gak tahu gitu. Ada gak sih Kang? Ada sih yang bisa saya lihat dan bisa saya rasakan di Fakultas Teknik itu pertama kekeluargaan yang gak bisa orang lain lihat, karena tidak semua orang, tidak semua fakultas dan tidak semua
kumpulan ataupun organisasi yang bisa merasakan kekeluargaan dan yang bisa saya rasakan bahwa di teknik itu keluarganya erat dan selain itu juga sosial, jiwa sosial di teman-teman mahasiswa teknik. Banyak gerakan-gerakan yang memang selalu kami hadirkan entah di bulan suci Ramadan ataupun di hari-hari biasa seperti teknik berbagi, gerakan teknik bergerak dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu yang memang mungkin orang lain tidak bisa melihat seperti itu. Jadi itu ada beberapa yang memang kelebihan ataupun yang saya rasakan itu menjadi keunggulan Fakultas Teknik. Terutama mahasiswa teknik seperti itu. Kayak jiwa sosialnya, kayak gitu sih kurang lebih. Dari Kang Fadlan gimana? Kalau menurut saya ya hampir sama dengan Pak Isal. Mengapa Fakultas Teknik hampir jarang terlihat ya? Emang kenyataan kalau di Universitas Garut itu Fakultas Teknik itu kadang ada yang tidak tahu ya Kang Isal ya kan? Iya. Soalnya kan kita di Fakultas Teknik itu ada 4 kampus teh. Ada kampus pertama, kampus 2, kampus 3 dan 4. Terutama Fakultas Teknik itu hanya di kampus 3 dan 4. Kadang kan kita tidak ada matkul nih di kampus 1, belum pernah ke kampus 1. Maka bagaimana supaya Fakultas Teknik ini terlihat? Maka kita mengadakan keramaian seperti di sana, selalu antusias dalam ketika ada suatu acara seperti wisudaan. Kita selalu terlibat andil. Mengapa kita harus wajib? Ketika kita tidak ada kreativitas, maka Fakultas Teknik ini makin tidak terlihat. Kedua, mungkin kita setiap ada acara Disnatalis ulang tahun kita harus selalu hadir, karena kapan lagi kita main ke kampus 1, karena kampus 1 itu memang tidak ada matkul yang di sana. Dan kadang juga ya ada beberapa mahasiswa yang tidak terlihat, tidak terpandang. Itu betul yang sudah dijelaskan oleh Kang Faisal. Mungkin yang tambahan dari saya itu seperti itu yang tadi saya jelaskan. Baik, oke. Nah Kang, terus tadi sempat disinggung ya sama Kang Faisal bahwa sebetulnya jiwa sosial anak teknik tuh wah banget gitu ya. Nah Kang, di luar kesibukan kuliah nih, gimana sih mahasiswa teknik ini mah atau bicara pengalaman aja ya, pengalaman Kang. Bagaimana mahasiswa teknik menjaga keseimbangan antara akademik sama kehidupan sosial? Silahkan. Ya, mungkin ini salah satu PR terbesar juga mungkin ya untuk bukan hanya mahasiswa teknik. Saya rasa bahwasannya ini menjadi salah satu PR mahasiswa antara akademik dan kehidupan sosial. Dan untuk saya pribadi, bagaimana cara saya memanage antar kehidupan sosial dan juga akademik. Pertama saya tahu waktu saya bisa tahu kapan saya harus fokus di akademik, kapan saya harus fokus di sosial, kayak gitu aja. Jadi benar-benar kita itu fokusnya step by step aja. Jangan sampai ketika kita lagi misalkan fokus ataupun kita ada di ranah akademik, kita memikirkan kehidupan sosial. Ataupun sebaliknya, jangan sampai kita ketika kita sedang berada di ranah kehidupan sosial, kita memikirkan akademik. Jadi saya selalu berusaha untuk memfokuskan diri saya. Ketika saya berada di akademik, saya fokus di akademik seperti itu. Ketika saya berada di kehidupan sosial, saya fokus di kehidupan sosial. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau Kang Fadlan gimana Kang? Menurut saya yaitu karena di Fakultas Teknik ini ada LKM, yaitu yang diadakan oleh himpunan, itu latihan kepemimpinan mahasiswa. Di sana kita benar-benar dibelajarkan bagaimana memanage waktu, mana bagian harusnya kita fokus akademik atau fokus terhadap non akademik seperti sosialisasi seperti itu. Karena kita berkuliah itu kewajiban itu mencari ilmu akademik, maka kita harus memprioritaskan skala mana yang lebih penting gitu. Ketika ini urgent dibutuhkan oleh kampus untuk bersosialisasi kepada yang lain atau emang ada suatu program ya, kita itu bisa, malahan kita akan didukung oleh dosen kita ketika itu emang dibutuhkan oleh dosen-dosen kita. Makanya kita selalu ada latihan kepemimpinan mahasiswa itu untuk melatih bagaimana sih cara memanage waktu itu seperti itu. Jangan sampai kita fokus non akademik tapi akademik ditinggalkan, itu kan sayang kan. Iya. Nah Kang, berarti anggapan orang di luar sana tentang antisosial atau ansos, terus juga katanya mahasiswa teknik itu lebih sulit untuk bersosialisasi, itu berarti hoax ya, mungkin tidak semua ya gitu. Tidak semua. Nah tapi Kang, kalau ikut kegiatan kampus nih dibandingkan mahasiswa fakultas lain, untuk fakultas teknik sendiri itu banyak nggak sih yang ikut maksudnya itu kayak ekstrakurikuler atau gimana gitu di luar bidang teknik gitu?
Oh, jadi untuk organisasi juga di Fakultas Teknik, alhamdulillah teman-teman dari mahasiswa Fakultas Teknik yang saya rasa, yang saya lihat juga mereka teman-teman semua sangat antusias sekali. Dari mulai mereka ikut UKM, ikut organisasi baik itu yang di kampus ataupun di luar kampus. Hampir mungkin sebagian besar teman-teman dari mahasiswa teknik itu aktif di organisasi, baik itu terutama mungkin saya dan rekan saya di BEM, ada yang di himpunan, ada yang di UKM kayak futsal, boxing, itu benar-benar mereka aktif seperti itu. Dan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik juga ya, ada beberapa mahasiswa yang memang semuanya itu hampir semuanya pada aktif gitu. Dari ekstrakurikuler atau unit kegiatan mahasiswa seperti KSR, seperti futsal. Itu futsal kan pada tahun berapa juara 1 tingkat Jawa Barat. Tidak hanya UKM non keteknikan, tapi keteknikannya itu lebih jauh lagi, juara internasional dan nasional ya. Juara berapa dulu itu? Angkatan kemarin band itu, kalau band itu nasional, juara 2 Innopilage itu lawannya itu tidak hanya fakultas swasta tapi Telkom University, mana ada senasional ya, perguruan tinggi. Itu tidak hanya swasta tapi juga dengan negeri, kita benar-benar bersaing gitu. Oke, Warginet. Nah ya, jadi untuk mahasiswa di Fakultas Teknik sendiri, untuk mungkin ini untuk di Universitas Garut ya. Kita bicara tentang Fakultas Teknik di Universitas Garut. Untuk mahasiswanya sendiri sebetulnya tidak jauh juga sama fakultas lain. Kalau untuk ikut kayak organisasi di luar kampus atau di dalam kampus atau untuk UKM gitu, banyak juga mahasiswa teknik yang ikut UKM organisasi. Jadi itu berarti secara tidak langsung tidak membenarkan yang bilang bahwa mahasiswa teknik itu ansos ya. Ya, betul, sepakat. Oke, nah kan Akang itu kan dari BEM ya, dari BEM Fakultas Teknik. Nah, karena mungkin ini sudah persepsi atau anggapan orang luar Fakultas Teknik itu sudah melekat sekali dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan atau yang kita bahas. Ada gak sih kan upaya atau program khusus yang dilakukan BEM, yang dibuat sama BEM untuk mengubah persepsi negatif terhadap mahasiswa teknik? Untuk program di BEM, terutama periode kami, banyak program-program yang memang kami fokus untuk meningkatkan kesadaran, juga meningkatkan melawan persepsi-persepsi bahwa teknik antisosial, teknik terlalu serius dan sebagainya. Banyak sih program-program kerja yang kami rancang, terutama kayak dari gerakan sosial juga ada kayak gerakan teknik bergerak, teknik berbagi, dan pengabdian masyarakat juga. Banyak program-program yang kami hadirkan itu untuk melawan dan untuk membuktikan juga mungkin untuk membuktikan bahwa persepsi-persepsi orang di luar sana itu terkait ataupun terhadap mahasiswa teknik itu salah. Jadi banyak program-program yang memang kami rancang, dari gerakan sosialnya seperti itu, dari gerakan solidaritasnya, kayak gitu sih, dari event-event juga ada. Kurang lebih seperti itu. Nah ya, jadi Warginet, untuk BEM Fakultas Teknik dari Uniga sendiri itu tidak diam aja gitu mendengar persepsi-persepsi dari luar ya. Tapi ada program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau yang dibuat sama BEM Fakultas Teknik Universitas Garut, seperti kayak tadi gerakan sosial, gerakan pengabdian masyarakat. Nah, itu biar masyarakat sama orang lain tahu, oh, nah ini teh anak teknik, ini kan enggak antisosial. Nah, kata siapa itu? Kata siapa ya yang pertama itu tuh bikin persepsi itu ya kan? Aduh. Kata siapa itu, San? Aduh, parah. Nah, Kang, terus mungkin Akang pernah gak sih kayak ngobrol gitu sama alumni anak teknik juga, bahwa mungkin dia tuh pernah bilang anggapan atau persepsi itu tuh berdampak pada proses rekrutmen dalam mencari kerja. Jadi mahasiswa teknik teh merasa kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka teh lebih dari sekedar anak teknik atau ahli teknik gitu. Pernah gak sih, Kang? Atau tidak sejauh itu? Pernah sih, ada beberapa yang memang alumni juga, ketika alumni datang ke kampus ya saya ngobrol-ngobrol dengan alumni. Ada beberapa sih yang bukan banyak sih, ada beberapa yang memang perusahaan itu
memiliki persepsi bahwa teknik itu hanya ahli di bidang teknik. Padahal di balik itu semua bahwa teman-teman mahasiswa teknik itu selain ahli di bidang teknik, mereka juga mempunyai keunggulan ataupun kemampuan di interpersonal kayak komunikasi, kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi ada memang beberapa yang memang mengira perusahaan itu bahwa teknik itu hanya ahli di bidang teknik ini, padahal aslinya tidak, banyak keunggulan ataupun kemampuan yang memang hadir di mahasiswa, di jiwa mahasiswa teman-teman teknik, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kembali lagi kepada mahasiswanya saja teh. Jadi emang ada beberapa mahasiswa yang memang kesulitan untuk berkomunikasi itu karena terbiasa saat perkuliahannya itu pulang kupu-kupu atau disebut kupu-kupu. Tetapi ketika memang karena di dalam program kami juga ada acara silaturahmi elektro, kita supaya bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswi itu aktif dalam berinteraktif gitu. Mengapa kami mewadahi itu? Supaya mahasiswa-mahasiswi yang tidak ikut organisasi itu berani berspeak up ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu pada sebelumnya itu mau menanyakan kemana nih terkait kesejahteraan mahasiswa atau emang banyak yang pertanyaan-pertanyaan. Nah, di dalam forum silaturahmi elektor itu kami sengaja dari BEM itu mengadakan itu supaya kita mengetahui nih permasalahan-permasalahan di tingkat bawah maupun tingkat akhir itu. Jadi di situ kita kumpulkan dan semua wajib berspeak up gitu. Jadi supaya terbiasa berbicara. Itu kan sebagai kelebihan untuk dalam pekerjaan. Nah kan untuk dampak sendiri ini ya kan tadi kita udah banyak bahas itu tentang bisa dibilang negatif lah gitu. Nah tapi ada gak sih Kang anggapan-anggapan yang tadi tuh dampak positif? Jadi apa sih dampak negatif sama dampak positifnya terhadap kehidupan akademik maupun kehidupan sosial mahasiswa teknik yang apa sih dengan anggapan-anggapan yang tadi kayak kan sebenarnya kalau untuk terlalu serius itu juga kan bisa positif gak sih kan? Iya bisa. Iya kan? Bagus. Cepat kuliahnya, cepat beres. Kerja keras. Nah gimana tuh kan untuk dampak negatifnya apa saja dan dampak positifnya ada gak apa saja gitu? Negatif positifnya sama. Sok misalnya. Kalau misalkan terkait persepsi orang-orang di luar sana yang mungkin menjadi dampak negatifnya itu bisa mempengaruhi teman-teman di luar sana yang mau masuk teknik. Kurang lebih itu kalau misalkan dampak negatifnya. Kayak misalkan banyak yang berbicara bahwa teknik itu antisosial, banyak yang berbicara bahwa teknik itu terlalu serius, teknik itu cuma bisa ngitung dan sebagainya. Itu dampak negatifnya mungkin ke teman-teman SMA, SMK yang ada di luar sana ngira bahwa mereka gak mau nih masuk teknik soalnya kayak gitu. Tapi untuk dampak positifnya sendiri bagi kami justru ketika kami mendapatkan persepsi seperti itu, kami pertama itu menurut kami sedikit unik ya karena kami juga kami rasa bahwa mereka tahu dari mana sih, mereka ngira dari mana sih gitu. Menurut kami itu benar-benar sebuah pernyataan yang unik dan itu juga menjadi challenge sendiri. Mungkin dampak positifnya itu justru ketika kami mendapatkan persepsi yang negatif itu, dampak positif buat kaminya itu kami bisa lebih membuktikan, kami bisa lebih meng-up bahwasanya perkataan seperti itu tidak benar loh kayak gitu sih. Mungkin dari saya tambahan sedikit ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Isya itu keseluruhan. Nah kalau saya ini menjelaskan kepada orangnya bagaimana sih ketika kita terlalu serius, terlalu fokus terhadap akademik, ketika kita mengerjakan suatu peralatan itu kita dikerjakan di rumah, kurang bersosialisasi, itu emang minus. Emang bagusnya itu cepat lulus katanya. Tapi kedua, tidak hanya sekedar lulus tapi ketika kita sering bersosialisasi, apalagi kita mengetahui terhadap alumni itu menambah buat apabila kita sudah lulus itu kita mempunyai relasi untuk pekerjaan, kita bisa menanyakan. Beda dengan kuliah pulang tidak tahu sama alumni. Tapi kelebihan kita ketika sering berdiskusi, sering mengobrol dengan alumni atau mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik, siapa tahu yang di sana itu yang entarnya itu sukses nih. Kan kalau kenal kan kita bisa pengen kerja dong di sana, bagaimana? Nah, gitu positif negatifnya. Nah Kang untuk BEM sendiri nih di masa depan gimana sih BEM itu melihat peran BEM dalam mengubah citra atau persepsi-persepsi yang tadi kita bahas ya, biar kampus tuh lebih inklusif, terus agak harapan dan rencana khusus untuk masa depan yang ingin dicapai untuk kepengurusan atau kepengurusan selanjutnya.
Ya, kebetulan kami juga ini berada di penghujung kepengurusan. Oke. Kurang lebih 1 bulan lagi akan ada regenerasi, akan ada pergantian kepengurusan di BEM, baik itu di himpunan, semua ormawa di Fakultas Teknik. Tentunya harapan saya pribadi untuk teman-teman yang nantinya yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di BEM, tentunya BEM Fakultas Teknik Garut, teman-teman bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan yang memang beberapa tahun ini kita perjuangkan seperti itu. Dan untuk mungkin terkait apa ya, terkait harapan yaitu saya berharap bahwa siapapun nanti yang akan menjadi nahkota baru di Fakultas Teknik, saya harap teman-teman itu bisa meneruskan perjuangan yang selama ini kami bangun. Dan untuk program kerja mungkin seperti yang untuk melawan itu atau membuktikan persepsi seperti itu, saya kira bahwasanya kami itu di Fakultas Teknik sendiri mempunyai prinsip bahwa kami itu tidak pandai dalam pencitraan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan Teteh tadi bilang bagaimana sih cara membuat citra positif mungkin untuk orang di luar sana, justru kalau misalkan kami anak-anak teknik itu suka berprinsip bahwa kita tidak perlu citra, tapi kita perlu berdampak dan kita perlu bermanfaat untuk semua orang. Itu yang menjadi prinsip kami. Tapi tentunya harapan saya juga besar bahwasanya nanti juga banyak program kerja yang dihadirkan oleh kawan-kawan yang nanti menjadi kepengurusan baru itu setidaknya bisa mengubah persepsi negatif dari luar sana bahwasanya teknik itu asik nih, teknik itu gak gitu nih dan sebagainya. Itu sih harapan saya. Oke. Dari Kang Fadlan mungkin? Kalau dari saya cukup ya yang sudah dijelaskan oleh Kang Faisal, karena itu sudah lebih jelas. Dan saya juga yakin kepada kepengurusan selanjutnya. Mengapa kami yakin? Karena ketika ada suatu acara ya, itu angkatan bawah itu selalu kami bawa supaya itu menjadi gambaran untuk kepengurusan baru. Jangan sampai kepengurusan baru itu tidak tahu apa-apa nih, yang dibawa itu cuman angkatan 21 saja, tapi angkatan bawah penerusnya itu tidak ada gambaran. Maka kami benar-benar yakin 100% bahwa kepemimpinan yang selanjutnya itu saya yakin nahkoda baru itu bakalan membawa BEM Fakultas Teknik ini lebih baik lagi, dan pandangan-pandangan dari luar bahwa Fakultas Teknik ini seperti bla 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 semoga bisa diperbaiki lagi. Seperti itu kan. Oke, Akang nih sebelum, karena kita udah lumayan lama ya, udah banyak ngobrol. Nah, pesan sekarang Kang, apa pesan yang ingin Akang sampaikan kepada orang di luar, terutama di luar mahasiswa teknik ya? Yang sering terjebak dengan anggapan tadi. Jadi pesan untuk mahasiswa tekniknya, teman-teman tekniknya, sama pesan untuk orang-orang yang tidak tahu tekniknya. Oke, selamat malam semuanya. Saya ingin berpesan untuk teman-teman semuanya yang mungkin mempunyai persepsi bahwa teknik antisosial, bahwa teknik red flag dan buaya dan sebagainya kurang kreatif juga. Bahwasanya itu semua saya rasa teman-teman coba jangan pernah teman-teman menilai dari cerita orang, tapi coba teman-teman kenali dari orangnya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman mendapat kabar ataupun mendapat informasi tentang hal seperti itu, saya rasa coba teman-teman buktikan, coba teman-teman gali, coba teman-teman mungkin bisa datang juga ke teman-teman mahasiswa teknik, biar teman-teman tahu apa sih yang sebenarnya terjadi seperti itu. Jadi saya rasa bahwa persepsi-persepsi itu normal sih, mungkin normal karena itu subjektif juga. Tapi saya rasa bahwa ketika teman-teman mendapatkan persepsi yang negatif tentang Fakultas Teknik, coba teman-teman sebelum memutuskan bahwa teknik itu benar negatif, coba teman-teman gali terlebih dahulu informasi-informasi yang banyak tentang Fakultas Teknik. Seperti itu sih pesan dari saya. Kalau dari saya yaitu ketika teman-teman mendapatkan persepsi seperti itu, kami Fakultas Teknik ini terbuka buat siapa saja yang ingin main ke Fakultas Teknik, itu terbuka, baik itu Fakultas Teknik fakultas lain yang ada di Universitas Garut, baik itu di luar Universitas Garut, datang, kami akan memperkenalkan bagaimana sih Fakultas Teknik itu. Padahal aslinya kita itu asik, kita itu memang gak buaya. Kedua, kita gampang bersosialisasi. Ketiga, kita tidak memandang itu fakultas mana ini, itu universitas mana, tapi kita ini baik itu universitas mana atau fakultas mana, kami itu akan menyambutnya dengan hangatnya. Bahwa Fakultas Teknik ini sesantai ini sih kenyataannya gitu. Oke, nah itu ya warganet ya. Jadi
Buat yang belum tahu mungkin tentang mahasiswa teknik, terus mendengar persepsi-persepsi yang seperti itu. Jadi tadi kata Kang Faisal sama Kang Fadlan juga, jangan langsung kayak apa sih ikut-ikutan bilang kayak gitu, tapi cari tahu dulu. Coba main ke fakultas teknik, coba mencari tahu, coba kenalan sama Kang Faisal sama Kang Fadlan ya. Terbuka untuk siapapun juga ya. Terbuka untuk siapapun. Oke Kang, ini nih untuk menutup perbincangan kita kali ini. Aku punya bukan game sih, cuman ini aku bakal bilang, akan cuman perlu nyebutin aja itu benar atau enggak, atau bisa jadi gitu. Oh iya, siap. Bareng-bareng teh. Iya, boleh. Siap. Teknik jiwa korsa keluarkan. Oke, yang pertama, anak teknik terlalu serius. Tidak. Oke. Anak teknik kurang kreatif. Tidak. Anak teknik pintar matematika dan sains. Yes, benar sekali. Anak teknik sering begadang. Yes. Kenapa begadang tuh kan? Tugas ya. Tugas laprak. Terkadang kaku dan terlalu logis. Bisa jadi. Setengah-setengah lah. Antusias dengan teknologi. Yes, jelas harus antusias. Nanti ketika kita tidak antusias itu ketinggalan teh. Ketinggalan zaman. Terus cenderung maco katanya. Tidak, berarti tidak maco. Tidak. Oke, terus katanya pintar memecahkan masalah. Yes. Harus itu mah wajib. Itu mah betul, karena kan berhubungan juga sama mata kuliah yang tadi kan kayak rumus terus rumit kan. Terus anak teknik red flag. Tidak. Tapi justru itu yang menjadi persepsi di luar sana, terutama fakultas lain itu mengira yang paling terdengar itu teknik itu red flag dan buaya, tapi saya kira tidak sih. Tidak. Yang terakhir, anak teknik antisosial. Tidak. Ya, oke. Warginet, kita udah ngobrol banyak sama Kang Faisal dan juga Kang Fadlan tentang anak-anak teknik, tentang mahasiswa teknik seperti apa, tentang anggapan-anggapan di luar sana yang banyak sekali beredar seperti apa, dan juga Warginet mungkin tadi sudah mendengar langsung ya tentang mahasiswa teknik itu yang benarnya kayak gimana, yang mungkin yang bisa jadi benar juga kayak gimana, dan yang tidak benar atau yang hoaxnya itu kayak gimana. Nah, jadi Warginet di balik anggapan atau stereotip tentang mahasiswa teknik yang terjebak dengan kode dan rumus, itu ternyata ada jiwa kreatif yang terus berinovasi untuk menciptakan solusi, betul ya Kang? Betul. Baik, Akang terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut. Lancar-lancar kuliahnya. Amin. Ya, semangat terus. Tahun depan lulus ya. Amin. Amin. Semoga kita bisa berbincang kembali di lain kesempatannya kan. Ya, amin. Ya, buat Warginet juga terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut di Suara Garut ID, karena nanti Warginet bisa menonton tayangan ulang podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Juga jangan lupa follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga buat Warginet yang mungkin punya berita terupdate ataupun menemukan kejadian-kejadian di sekitar Warginet yang mau diberitakan ataupun di-up di media Suara Garut, Warginet bisa hubungi nomor hotline kami di 0811220335. Nanti bakalan langsung di follow up sama tim redaksi kami. Oke, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.